Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. In uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baik yang sudah duduk dengan baik dalam masjid ataupun yang masuk, yang dalam perjalanan, yang masih di luar, semoga mempercepat langkahnya sehingga dapat menunaikan ibadah Jumat dengan sempurna. Setelah kita memuji Allah dengan kalimat pujian kita yang sempurna berupa ucapan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita ucapkan kalimat ini sebagai bentuk syukur kita. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah lewat lisan kita. Tentu sesudahnya kita ikuti dengan perbuatan kita, amal nyata kita. Kita bersyukur kepadanya atas segala pemberian nikmat rahmat kurnianya yang tak terhingga. Tidak sanggup kita menghitungnya dan tidak mampu kita menilainya. Sudah berapa banyak nikmat Allah ini yang kita terima, yang kita manfaatkan setiap saat, setiap waktu, yang kita kumpul tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Jumlahnya terus bertambah. Bahkan kita tidak mau nikmat Allah ini kurang pada kita, terus bertambah. Allah masih juga berjanji menambahkan nikmatnya kepada kita jikalau kita terus bersyukur kepadanya. Maka jadilah kita semuanya abadan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, karena kesyukuran yang kita persembahkan itu sesungguhnya adalah kembali juga kepada diri kita sendiri. Diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya dengan selalu mengucapkan salawat itu akan membuat kita makin ingat betapa berat perjuangan Rasulullah dulu dalam menegakkan, mengembangkan Islam, membawa umat dari zaman jahiliyah kepada peradaban Islamiyah yang sekarang dapat kita rasakan adalah berkat perjuangan beliau. Kita harus meneruskan dan menjaga Islam dengan sebaik-baiknya dari segala macam upaya dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam,
baik yang datang dari orang Islam itu sendiri atau yang datang dari luar orang Islam. Kitalah yang akan membelanya, kitalah yang akan menjaganya, karena tidak mungkin orang-orang yang di luar Islam akan membela Islam ini. Kitalah. Bahkan sebaliknya orang Islam sendiri pun sudah tak mau dia membela Islam, apalagi yang di luar Islam. Jadilah kita orang yang berada pada barisan terdepan untuk membela Islam sebagai bukti kita cinta Rasul, cinta Islam. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, khatib tak lupa berwasiat buat diri khatib sendiri dan buat semua kita yang menjadi jamaah Jumat hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan makin berbenar-benar kita semua menegakkan perintah Allah dan Rasulnya, karena semua perintah Allah dan Rasul itu adalah sesuatu yang kita sanggup mengerjakannya, karena Allah tidak menurunkan syariat perintah di luar kemampuan hambanya, tinggal pada hambanya mau atau tidak. Begitu juga kita berupaya meninggalkan segala apa yang dilarangnya oleh Allah dan Rasul, dan kita pun sanggup untuk meninggalkan larangan itu, karena apabila kita langgar larangan itu akan membawa mudarat buat kita di dunia, apalagi di akhirat udah pasti kita akan menanggung akibatnya pelanggaran yang kita lakukan itu. Marilah kaum muslimin kita permantap iman takwa kita, karena itulah bekal kita terbaik dalam menjalani hidup dunia ini menuju alam akhirat. Bekal terbaik itu kata Allah adalah iman dan takwa. Di hari Jumat ini juga penting kita meningkatkan iman dan takwa kita, terutama melawan kantuk kita yang mendera. Tidak sedikit di hari Jumat yang mulia ini, satu pekan sekali sepekan kita Jumat, banyak jamaah kita jamaah kita tidur dengan nyenyak selama khatib membaca khutbah. Dia tidur. Apalah yang bisa didapat kalau selama khatib memberikan tausiahnya lalu kita tidur? Tentu tidak dapat apa-apa. Maka lawanlah kaum muslimin, simaklah khutbah ini dengan baik, yang lebih kurang 20 menit. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk berjuang ke depan lebih baik lagi, membawa iman dan takwa ini sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, khutbah kita kali ini berjudul saatnya kita segera makin berani melakukan perbaikan dan perubahan selama kita sanggup. Sudah tercatat dalam firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini adalah bertujuan untuk menjadi pemimpin bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih makhluk lain untuk melakukan perbaikan, perubahan di muka bumi ini, kecuali hanya kepada manusia saja. Bukannya Allah tidak menawarkan kepada makhluk lain untuk bisa mengurus bumi ini, memimpin bumi ini. Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada laut, kepada malaikat, kepada jin, kepada binatang. Semua Allah tawarkan untuk bisa mengurus bumi. Tapi semua mereka itu menolaknya, tak sanggup. Maka akhirnya tawaran jatuh kepada manusia. Manusialah akhirnya menjadi pilihan Allah untuk bisa mengurus bumi. Apa alasan Allah memilih manusia, menetapkan manusia untuk bisa mengurus bumi ini sehingga bisa melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan selama mereka sanggup? Alasan pertama, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah terbaik. Kuntum khaira ummah. Yang terbaik dari semua ciptaan Allah itu kita manusia. Yang kedua alasannya,
Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Al-Isra ayat 70. Sungguh kami telah memberikan kemuliaan kepada seluruh anak cucu Adam. Yang paling mulia itu makhluk Allah adalah manusia. Tidak itu saja, ada alasan ketiga. Kenapa manusia Allah pilih? Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling sempurna. Sempurnanya manusia itu bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain di jajaran jagat raya ini yang telah ciptakan dengan ribuan macamnya, manusia yang paling sempurna. Sungguh beruntunglah Allah pilih kita sebagai makhluk manusia yang terbaik, yang paling mulia, yang paling sempurna. Jangan disia-siakan ini, karena bila disia-siakan kita akan kembali menjadi makhluk yang paling hina. Summa radadnahu asfala safilin. Kaum muslimin jamaah Jumat, tentu kita juga bertanya-tanya, di mana letak mulia kita, letak sempurna kita, letak terbaiknya kita? Allah jelaskan dalam ayatnya, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa terbaiknya kita itu, termulianya kita itu, sempurnanya kita itu, pertama terletak pada akal kita yang hebat. Akal manusia yang begitu hebat, yang mengalahkan makhluk yang bernama binatang, yang besar tubuhnya, yang kuat tenaganya, tapi binatang tak berdaya menghadapi manusia. Binatang dikandangkan oleh manusia, ditangkap oleh manusia. Yang kedua, dari segi daya rasa, Allah berikan kepada manusia daya rasa, perasaan, terutama rasa bertuhan. Sadar manusia Allah yang menciptakannya. Dia mengalahkan makhluk yang bernama iblis atau setan yang sudah hilang perasaannya. Dia bahkan iblis yang merasa lebih baik, lebih indah, lebih bagus, sehingga dia tak mau memberikan hormat kepada Adam. Allah saja dilawannya kalau perasaan sudah hilang. Allah saja ditantang oleh iblis kalau perasaan sudah tak ada. Maka jagalah daya rasa kita. Yang ketiga, manusia juga Allah beri daya dorong, nafsu. Manusia Allah beri nafsu yang mengalahkan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat hebat, pikirnya hebat, perasaannya tinggi, tapi dia tak punya nafsu. Allah memberikan kepada manusia nafsu. Dengan nafsulah manusia ingin maju, ingin berkembang, ingin meningkat, ingin lebih baik, ingin melakukan perbaikan, perubahan. Cukupkah tiga itu kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia itu? Tidak. Allah melengkapi ciptaannya manusia ini dengan Allah turunkan kepada manusia itu berupa kitab suci. Satu-satunya makhluk yang Allah beri kitab suci kaum muslimin adalah kita manusia. Tidak ada kitab suci untuk langit, untuk bumi, untuk gunung, untuk malaikat, untuk binatang, untuk jin. Tidak ada kitab suci. Hanya kepada manusia saja Allah melengkapi ciptaan manusia ini. Allah beri kitab suci. Disitulah manusia dengan kitab suci itu akan terjaga akalnya, akan terpelihara perasaannya, dan akan terkendali nafsunya apabila dia mau memakai kitab suci. Kaum muslimin jamaah Jumat, lengkaplah sudah modal diberikan Allah pada manusia untuk bisa memimpin bumi dengan baik. Pakailah kitab suci itu dengan baik, pelajarilah dengan mantap agar bisa bumi ini dipimpin dengan baik. Apalagi saya ini, manusia haruslah sadar bahwa tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk memimpin bumi. Tugas pemimpin adalah melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan selama sanggup. Ayo,
Modalnya sudah Allah berikan kepada kita kitab suci. Dan samping itu Allah juga telah mengajarkan manusia berbagai ilmu yang dapat dipelajari lewat kitab suci itu. Lalu sekarang apa yang terjadi? Terlalu lama perubahan peningkatan itu terjadi di negeri kita ini, pada diri kita ini. Padahal tujuan kita Allah ciptakan untuk melakukan perbaikan. Ternyata perbaikan itu sangat lama. Bahkan bukan perbaikan yang terjadi, kemunduran, keburukan yang makin kita lihat. Kalau kita meninjau, melihat keadaan negeri kita ini, kalau kita melihat negara kita ini, sungguh sudah tak ada lagi nampak perbaikan. Karena pemimpin kita tidak bersegera melakukannya. Betapa ketimpangan-ketimpangan, diskriminasi terhadap rakyat sudah semakin tampak. Orang-orang asing diberi tempat yang mulia negeri ini, diberi gaji yang besar, lalu rakyat sendiri dihina. Betapa yang terjadi di Sulawesi, Mojowali, ditangkap penduduk kita sendiri karena mereka protes. Kenapa terlalu jauh ketimpangan antara gaji kami dengan gaji mereka, orang-orang asing itu? Jarak gajinya tidak seimbang. Kita pribumi hanya diberi gaji hanya di UMR, mereka puluhan juta, ratusan juta. Tentu protes, mogok, ngadukan kecurangan. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Rakyat kita yang ditangkap, yang diadili. Semua yang tersangka adalah negeri, anak rakyat kita, bukan mereka yang tersangka. Padahal yang terbunuh dalam keadaan itu 2 orang Indonesia. Mereka hanya 1, tapi kita yang tertuduh. Apa keadaan ini? Di mana pemimpin kita? Bukannya pemimpin tidak tahu, tapi dia tak berani melakukan perbaikan itu. Keberanian pemimpin untuk berpihak kepada yang benar, menegakkan kebenaran, menegakkan dinul Islam, tidak berani. Di pihak lain, negeri kita ini sudah dilanda hutang yang begitu besar. Hutang-hutang yang kita buat itu adalah untuk pembangunan ini itu. Yang bekerja untuk pembangunan itu adalah juga mereka dari asing dan asing itu. Diberi gaji yang besar, kita yang menanggung hutangnya. Kita, negeri ini, pemimpin kita, dia sudah punya segalanya untuk bisa melakukan perbaikan. Ada aparat keamanannya, ada polisi tentaranya. Kemana mereka rakyat sudah begitu? Padahal Allah telah katakan, in uridu illal islaha mastata'. Aku tidak bermaksud menghadirkan kamu ke bumi ini sebagai pemimpin, sebagai apa saja, melainkan untuk melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan. Selama kamu sanggup, ayo lakukanlah perbaikan. Tegakkanlah kebenaran, tegakkanlah keadilan. Kita semua kaum muslimin, tidak cukup lagi kita bermenung melihat keadaan itu. Kita harus berbuat sesuatu yang bisa melakukan perbaikan itu. Semua kita udah tahu keadaan ini. Jangan kita seperti orang tidak tahu. Negeri ini sudah sangat rusak kaum muslimin. Tak tahu kita apa yang terjadi setahun 2 tahun yang akan datang. Ketimpangan semakin tampak. Keadilan tak mungkin lagi, sudah sulit kita dapatkan. Kebohongan, kecurangan semakin terlihat. Wakil-wakil kita, wakil rakyat kita yang ditunjuk tak lagi mau berjuang habis-habisan untuk menegakkan kebenaran. Tak sadar mereka itu bahwa dia itu adalah pemimpin, wakil rakyat. Siapa yang dibelanya? Apakah tidak rakyat? Tugas kita sungguh sangat banyak. Tentu tidak saja kepada kita yang menjadi rakyat ini. Pemimpin kita yang menjadi tolok ukur pertama. Baik kita baca kembali undang-undang dasar kita. Apa tugas pemimpin? Mengayomi, melindungi segenap bangsa, seluruh rakyat tumpah darah Indonesia.
Itu tinggal kalimat, tidak lagi terbukti dalam kenyataan sehari-hari. Kenapa? Mereka tak lagi mau pedoman kepada petunjuk Allah. Al-Quran Sunnah sudah ditinggalkan, agama Islam telah dijauhkan. Bahkan sekarang negara kita pun telah menganggap semua agama ini sama. Tidak boleh lagi kita mengembangkan agama dengan bebasnya. Apalagi agama Islam semakin dihambat pengembangannya. Lihatlah tenaga-tenaga ahli ustadz kita, buya-buya kita, kalau dia makin berani, siap-siap untuk dikriminalisasi, siap-siap dikucilkan, siap-siap ditangkap. Inilah keadaan negeri kita. Semua itu terletak di tangan pemimpin kita. Maka kaum muslimin, supaya negeri ini cepat berubah, tentu kita harus berusaha. Pertama, marilah perkokoh keimanan kita. Karena orang kalau tak beriman tidak akan berani menegakkan kebenaran. Karena rasa takutnya lebih banyak daripada rasa beraninya. Tapi kalau udah beriman, dah mantap tauhidnya, dia akan berani. Apabila dia menegakkan kebenaran agama Allah, dia yakin pembelanya adalah Allah. Allah yang akan menjaganya. Sekarang rasa bertuhan itu sudah lemah, sehingga dia takut nanti dikucilkan, ditangkap, takut dia dibunuh nanti, takut. Padahal Allah telah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang kedua, mari kita jangan berhenti menuntut ilmu. Karena negeri kita ini orang-orang Islam sudah makin rendah ilmunya. Akibatnya negara mendatangkan tenaga asing dan asing untuk bekerja negeri ini. Karena orang Islam, orang Indonesia tak lagi berilmu. Pabrik-pabrik, tambang-tambang diolah oleh orang asing dan asing. Kita hanya dapat P-nya. Apalah artinya P-nya? Kita punya tambang emas, tambang perak, tambang minyak, segala macam tambang kita punya. Tapi negeri kita apa jadinya? Tak dapat apa-apa. Hanya kita menjadi tambang hutang. Tambang hutang yang begitu banyak. Kita tak punya apa-apa. Kenapa? Karena tidak berilmu. Padahal Islam menyuruh kita untuk menuntut ilmu sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Tapi tidak kita amalkan. Beginilah jadinya. Maka segeralah kita memantapkan ilmu kita. Yang ketiga, mari kita memantapkan ibadah kita. Ibadah kepada Allah, semakin dekatlah kita kepada Allah, agar kita makin berani menegakkan kebenaran. Kebenaran itu tidak tegak lagi. Maksiat makin banyak. Apalagi riba makin merajalela. Negeri kita ini tidak berani menegakkan kebenaran. Perjuangan untuk konversi Bank Indonesia, Bank Negeri Indonesia, Bank Indonesia, Bank Nagari tidak jadi sampai sekarang. Kenapa? Wakil-wakil rakyat kita, pemimpin-pemimpin kita, bupati wali kota kita, banyak yang tidak setuju ditegakkan Bank Nagari dijadikan bank syariah. Selama negeri ini bergelimang dengan riba, selama itu kita tidak akan berkah rahmat dari Allah Taala. Maka marilah kaum muslimin beribadah yang sungguh, berilmu yang kuat, beriman yang mantap, dan terakhir, mari kita makin berani berjuang. Hidup dalam agama harus berjuang. Orang yang memang tidak mau berjuang, berhentilah hidup. Kalau orang kita berjuang, harus berani berkorban. Bila tak mau berjuang, tak mau berkorban, lebih baik berhenti jadi hidup. Karena kehadiran kita di bumi tak apa-apa. Karena kita dijadikan Allah untuk melakukan perjuangan, perubahan, peningkatan lewat sebuah perjuangan yang giat. Semoga Allah beri kita kekuatan lahir batin untuk segera melakukan perbaikan dan perubahan dengan keberanian. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wahda, asyhadu an la ilaha illallah mawalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, keadaan, tabiat, perangai, ekonomi suatu kaum, suatu negara, suatu bangsa kalau dia tidak berusaha untuk merubahnya dengan keberanian yang dimulai dari setiap diri mereka sendiri.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعانا صلاتنا وصيامنا وكل عبادتنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستجب لكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.